Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Safitri dengan NIM 222346061. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kehumasan untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah kehumasan yang diampu oleh Ibu Desrieni. Baiklah, adapun materi yang saya ambil di sini yaitu tentang peran, fungsi, dan tugas dari humas serta media humas. Baiklah, untuk materi pertama itu saya akan menjelaskan mengenai peran, tugas, dan fungsi dari humas. Sebelum masuk ke materi tentang peran, tugas, dan fungsi humas, perlu kita ketahui apa itu humas. Nah, humas adalah suatu usaha untuk membangun hubungan baik dengan publik demi mendapatkan kepercayaan maupun dukungan dalam membangun organisasi yang baik, juga menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana humas ini berperan penting dalam membantu organisasi untuk membuat hubungan yang positif, memperkuat relasi, reputasi, dan juga memberi dampak yang positif dan dampak positif yang berkelanjutan dengan publik dalam jangka panjang gitu. Nah, publik di sini bisa dikatakan dengan masyarakat. Humas adalah komunikasi persuasif yang telah direncanakan memiliki sebuah tujuan dalam mempengaruhi publik luas. Nah, lanjut kita masuk ke peran humas. Peran humas di sini saya ada 4 peran. Yang pertama ada komunikator, ada relationship, ada backup manajemen, dan ada corporate image. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai komunikator. Komunikator adalah panggilan untuk pihak yang mengirim pesan, sedangkan yang menerima itu disebut komunikan. Komunikator dan komunikan ini sama-sama memainkan peran penting dalam komunikasi. Proses komunikasi tidak akan berjalan lancar apabila dan efektif tanpa kedua komponen tersebut. Tidak ada, jika kita berbicara sendiri itu bukan komunikasi namanya, itu namanya bermonolog. Nah, dalam sebuah lembaga atau instansi, seorang bisa mendapatkan nilai tumbuh dengan menjadi komunikator yang mampu menyampaikan informasi. Tentu saja, seorang komunikator itu harus mempunyai wawasan keilmuan yang luas untuk menyampaikan suatu informasi gitu. Jika dia tidak mempunyai wawasan atau ilmu yang luas, bagaimana dia bisa menyampaikan informasi yang tepat dan jelas dan relevan gitu. Nah, selanjutnya itu ada perannya itu sebagai relationship. Maksudnya adalah interaksi yang terjalin dengan kompleks antara dua orang yang mencintai, menghargai, menghormati satu sama lain, saling membutuhkan bantuan dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Nah, hubungan masyarakat memainkan peran yang penting dalam membangun hubungan positif antara pegawai suatu lembaga dan pemangku kepentingan. Terlepas dari apakah mereka berguna untuk penyebaran informasi, tujuan dari hubungan masyarakat ini adalah untuk membuahkan pemahaman, kepercayaan, dan dukungan kerjasama dan toleransi antar masyarakat. Nah, selanjutnya ada backup manajemen. Apa itu backup manajemen? Nah, humas ini merupakan suatu fungsi manajemen yang dapat menjalin dan memelihara hubungan yang bermanfaat antara suatu organisasi dengan masyarakat sebagai pendukung manajemen. Dalam suatu instansi, humas bertugas menjalankan proses sebagai pendukung, menjalankan proses manajemen yang meliputi pendefinisian suatu masalah, perencanaan dan pemrograman, pengambilan tindakan, serta mengkomunikasikan dan mengevaluasi program yang ada. Dan yang terakhir itu corporate image. Apa itu corporate image? Citra perusahaan. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang, termasuk pembeli, pemasok, konsumen, atau masyarakat umum melihat perusahaan atau organisasi gitu. Nah, humas ini bertugas untuk membentuk citra positif perusahaan untuk menciptakan kesan yang baik. Nah, salah satunya itu dengan cara melakukannya dengan mencerminkan identitas suatu perusahaan itu melalui profil perusahaan misalnya, atau dengan laporan tahunannya yang baik, atau dengan seragam karyawannya yang beragam, bagus, dan menarik gitu, atau dengan pemberitaan positif di sosial media misalnya juga. Selanjutnya kita ke fungsi dari humas. Saya ada memaparkan 4 fungsi humas. Yang pertama itu mengembangkan strategi komunikasi. Apa itu? Maksudnya humas memberikan saran kepada pihak manajemen tentang kebijakan yang diambil dan dampaknya bagi publik.
Nah, sehingga organisasi ini dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dan efektif. Nah, yang kedua itu fungsinya sebagai mengelola komunikasi organisasi. Maksudnya, humas ini bertanggung jawab atas mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam komunikasi berorganisasi. Yang ketiga itu membangun hubungan dengan publik. Maksudnya, humas ini harus berupaya menyediakan sarana bagi komunikasi organisasi untuk menjalin hubungan dengan publik. Dan yang terakhir itu ada mengumpulkan informasi tentang opini publik. Maksudnya, humas mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi, sehingga organisasi dapat memahami harapan publik serta membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, ada tugas dari humas. Berikut beberapa tugas dari humas yang saya buat. Yang pertama itu ada membuat rencana komunikasi. Maksudnya, humas ini menyusun rencana komunikasi sebagai langkah awal yang sangat penting dalam hubungan masyarakat. Yang mana dengan membuat rencana kita bisa mengetahui siapa yang menjadi target audiens dan tujuan komunikasi ini ingin dicapai itu. Nah, kita bisa memilih cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan. Rencana ini akan menjadi panduan agar informasi yang kita berikan tepat sasaran dan sampai dengan jelas. Nah, yang kedua itu ada menyampaikan materi. Maksudnya setelah kita membuat rencana komunikasi tadi, nah tugas selanjutnya yaitu kita membuat materi yang akan digunakan untuk disampaikan gitu loh ke masyarakat. Itu bisa berupa tulisan untuk siaran pers, untuk brosur, atau untuk postingan media sosial. Nah, konten tersebut harus dibuat semenarik mungkin agar mudah dipahami dan selaras dengan citra organisasi agar orang lain tuh tertarik untuk membaca berita yang kita buat gitu dan bisa memahami pesan yang disampaikan itu. Nah, yang ketiga tuh ada menghadapi krisis. Maksudnya yaitu ketika terjadi krisis, humas ini berperan penting untuk memastikan informasi yang disampaikan jelas dan menenangkan. Maksudnya, dalam situasi ini tuh penting untuk bertindak cepat, menyiapkan rencana komunikasi yang tepat, dan menjaga komunikasi ini terbuka dengan semua pihak terkait untuk meminimalisir dampak negatif. Nah, yang keempat itu ada menganalisis hasil komunikasi. Nah, maksudnya setelah melakukan berbagai kegiatan komunikasi, humas itu perlu menganalisis hasilnya. Misalnya kampanye. Apakah kampanye yang dilakukan itu berhasil mencapai tujuannya? Atau apakah pesan yang disampaikan itu sudah diterima dengan baik oleh audiens? Nah, analisis itulah yang akan membuat kita mengetahui apakah yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau masih ada perlu perbaikan gitu. Nah, kita butuh evaluasi analisis. Nah, yang kelima itu ada pengembangan citra. Salah satu tugas penting humas itu adalah membangun citra yang baik untuk organisasi, ya kan? Nah, ini dilakukan dengan terus mempromosikan hal-hal positif dari suatu organisasi atau perusahaan, baik melalui media maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi media humas. Sebelum itu, kita baiknya tahu dulu apa itu media humas. Nah, media humas atau media relation itu adalah upaya membangun hubungan yang baik antara seorang praktisi humas dengan media massa, baik berupa cetak maupun digital. Nah, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada peran media humas. Ada 5 peran media humas. Yang pertama itu menjembatani komunikasi. Maksudnya, media humas di sini berfungsi sebagai jembatan antara organisasi dengan publik. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat dan organisasi, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua itu membangun citra positif. Maksudnya, media humas ini membantu menciptakan citra yang baik di mata publik tentang suatu organisasi misalnya. Nah, mereka melakukan banyak hal untuk meningkatkan citra yang positif kepada masyarakat terhadap organisasi ini gitu. Nah, yang ketiga itu ada mengelola krisis. Maksudnya, media humas sangat penting untuk mengelola situasi dan menjaga reputasi perusahaan. Untuk mengatasi masalah, mereka berkomunikasi dengan publik secara terbuka dan jujur. Yang keempat itu ada memfasilitasi kerjasama. Maksudnya, media humas dapat membantu organisasi dengan
berbagai pihak bekerja sama seperti bekerjasama dengan pemerintah, dengan media massa, atau dengan masyarakat. Nah, yang kelima itu memberikan masukan. Maksudnya, media humas ini bisa memberikan masukan kepada organisasi terkait dengan berbagai aspek, seperti komunikasi, citra publik, dan hubungan dengan stakeholder, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi media humas. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi informasi. Maksudnya, media humas ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi publik tentang organisasi. Mereka menyampaikan berita pengumuman dan informasi lainnya yang relevan. Nah, yang kedua, fungsi komunikasi. Maksudnya, media humas ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara organisasi dengan masyarakat umum untuk menjalin hubungan yang baik. Mereka mengelola komunikasi dua arah. Nah, yang ketiga itu ada promosi. Maksudnya, media humas ini berfungsi sebagai alat promosi bagi organisasi. Mereka mempromosikan produk, misalnya layanan atau kegiatan organisasi kepada publik gitu. Nah, yang keempat itu ada hubungan masyarakat. Nah, maksudnya membangun dan mempertahankan hubungannya yang baik antara organisasi dengan masyarakat bisa dicapai menggunakan media humas. Nah, yang kelima ada penanganan krisis. Media humas di sini berfungsi untuk menangani krisis yang terjadi pada organisasi. Mereka mengelola komunikasi selama krisis dan membantu organisasi pulih dari dampaknya. Nah, selanjutnya jenis-jenis media humas. Di sini ada media publikasi internal dan media publikasi eksternal. Yang pertama, media publikasi internal. Nah, media publikasi internal ini adalah cara untuk menyampaikan kepada orang-orang di dalam perusahaan, organisasi, atau grup dalam konteks media internal PRI ini untuk menyampaikan informasi kepada karyawan tentang apa yang terjadi di dalam suatu perusahaan, misalnya. Nah, contohnya, dengan mengadakan rapat dengan karyawan. Maksudnya, rapat dengan karyawan ini dapat digunakan sebagai media publikasi internal untuk menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, seperti adanya perubahan kebijakan perusahaan lah. Nah, pengumuman tentang promosi atau penghargaan juga bisa. Nah, diskusi tentang proyek-proyek yang sedang berlangsung juga bisa, dan pembahasan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan. Nah, yang contoh kedua itu bisa menggunakan media internal perusahaan seperti internet atau bulletin board, yang dimana ini dalamnya terdapat pengumuman tentang acara-acara perusahaan, informasi tentang kebijakan perusahaan, pengumuman tentang lowongan kerja, dan informasi tentang proyek-proyek yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir itu ada membuat poster atau brosur untuk karyawan. Nah, poster atau brosur yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada karyawan tentang apa yang terjadi dalam perusahaan. Nah, poster atau brosur ini bisa dipasang di tempat-tempat yang strategis seperti di ruang kerja atau di koridor untuk memastikan bahwa karyawan bisalah melihat banyak orang yang lewat ke sana, tempat yang kita tempelkan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada media publikasi eksternal. Apa itu media publikasi eksternal? Nah, itu adalah cara untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang di luar perusahaan di luar perusahaan atau organisasi atau grup. Dalam konteks media eksternal ini, perusahaan atau lembaga dapat menggunakan berbagai jenis media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Di sini saya ada mengambil 3, ada media cetak, media elektronik, dan media sosial. Yang pertama, media cetak. Media cetak merupakan salah satu jenis media yang paling tradisional dan efektif dalam menyampaikan informasi. Kenapa? Nah, karena media cetak ini dapat berupa koran, majalah, brosur, dan lain-lain, yang mana semua orang tuh bisa mengakses. Maksudnya tuh semua orang tuh sudah terbiasa dengan itu. Seperti koran, orang sering membaca, apalagi orang yang belum terlalu mengerti dengan gadget gitu. Nah, ada majalah, ada brosur, apalagi brosur yang bisa disebarkan kemanapun. Nah, media cetak ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang lebih mendalam dan detail. Nah, selanjutnya ada media elektronik. Nah, media elektronik seperti televisi, radio,
Nah, itu dapat menjangkau audiens yang lebih luas sebenarnya dan efektif dalam menyampaikan informasi. Nah, media elektronik dapat digunakan dalam berbagai acara, seperti berbicara, wawancara, drama, debat, podcast, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada media sosial. Media sosial merupakan jenis media yang paling modern dan efektif dalam menyampaikan informasi. Apalagi Gen Z, Gen Alpha, seperti yang kita tahu, siapa yang tidak punya gadget, ya kan? Nah, melalui media sosial inilah dapat digunakan untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung dan efektif. Selanjutnya ada tantangan media humas. Hubungan antara humas dan pers ini dapat menghadapi konflik, pasti ada konfliknya. Nah, terutama terkait tanggung jawab atau kesetiaan dari masing-masing pihak. Humas bertanggung jawab kepada klien dan karyawan, sedangkan pers bertanggung jawab kepada pembaca dan yang mengikuti kebijakannya. Nah, beberapa tantangannya yang pertama itu karena pengaruh teknologi dan media sosial. Yang mana perkembangan teknologi dan kemunculan media sosial menciptakan tantangan baru bagi humas. Kenapa? Karena informasi kini dapat menyebar dengan cepat dan setiap kesalahan atau krisis dapat menjadi viral dalam satu waktu yang singkat. Nah, humas itu harus siap merespon dengan cepat dan efektif dalam menghadapi berita-berita negatif gitu. Yang muncul di media sosial, berita-berita hoax yang muncul di media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan konvergensi media, nah, humas harus memahami perubahan dalam landscape media, termasuk media siber atau digital. Nah, humas harus mampu menggunakan media baru seperti internet, media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, yang membutuhkan keahlian baru dalam mengelola dan berinteraksi dengan publik secara real time. Nah, yang kedua, tantangannya itu menjaga hubungan yang baik dengan media. Maksudnya, salah satu tantangan besar dalam media relation adalah membina hubungan yang baik dan harmonis dan berkelanjutan dengan wartawan dan media. Konflik dapat muncul jika ada misinformation gitu, atau ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, humas harus terus menjaga komunikasi yang baik dan bersikap proaktif dalam menangani kebutuhan media. Tantangan selanjutnya yaitu dalam menangani berita negatif. Nah, dalam situasi krisis atau ketika perusahaan terkena berita negatif, humas ini menghadapi tantangan besar untuk mengelola citra perusahaan di media. Banyak yang keliru hanya mengandalkan media ketika terjadi krisis. Padahal hubungan dengan media harus dijaga bahkan di saat tidak ada krisis. Jangan kita menjalin hubungan hanya ketika kita ada krisis. Ketika sudah tidak ada krisis, kita melupakan, kayak kita tidak berlaku baik lagi gitu loh. Nah, jika humas gagal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, dapat muncul persepsi negatif dari publik. Masyarakat cenderung merespon dengan skeptis jika merasa bahwa informasi yang diberikan itu tidak konsisten atau tidak jujur. Kayak sekarang beritanya tentang ini, besok beritanya tentang ini, padahal di orang yang sama dan kasus yang sama itu beritanya beda-beda. Nah, itu tidak konsisten atau lebih tidak jujur gitu. Dibuat-buat lah. Nah, oleh karena itu humas harus mengelola komunikasi dengan hati-hati agar tidak merusak citra dari organisasi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi di atas yaitu media humas itu berperan penting sebagai penghubung antara organisasi dan publik untuk membangun citra yang positif dan menyebarkan informasi dan mengelola krisis. Di era digital, humas semakin krusial dan menjaga reputasi. Nah, tugasnya meliputi merancang strategi, komunikasi, membangun hubungan, menangani krisis, dan menganalisis opini publik guna mengelola citra organisasi secara efektif. Begitupun medianya. Medianya lah yang akan mendukung semua kegiatan di kehumasan untuk suatu organisasi. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang kehumasan dari saya. Jika ada kata yang salah atau mungkin materi yang
tidak sesuai, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.